Oke, Shalom YG Family. Shalom YG. Excited banget buat ibadah hari ini. Akhirnya Yeah. kita bisa ketemu secara Come on. virtual. Aku pengen semuanya buka kameranya. Dari rumah-rumah, mau yang di jalan, mari buka kameranya. Terus kita komen sebanyak-banyaknya di kolom chat. Sapa satu sama lain, bilang Shalom, God bless you, selamat Yeah. beribadah. Yuk, chat yang banyak, chat yang banyak. Yang paling banyak dapat hadiah kudapan sore lagi. Oh enggak ya? Siapa yang excited memuji menyembah Tuhan sore malam hari ini? Yang bersuka cita katakan, that's me. That's me. Come on. Biar sore malam hari ini kita mau kasih yang all out buat Tuhan, guys. Sebab kami bangga punya Allah yang dahsyat seperti Tuhan. Come on, sing it out. Kasamu nyata dalam ciptaanmu, Kasihmu nyata dalam perbuatanmu. Kau ajaib. Ajaib dan berkuasa besar dan mulia. Tak ada Tuhan seperti Kau Yesus. Kuasamu Tuhan. Kuasamu nyata dalam ciptaanmu. Kasihmu nyata dalam perbuatanmu. Sebab Tuhan kami Tuhan yang ajaib, Tuhan yang Dan perkasa. berkuasa besar dan mulia. Tak ada Tuhan seperti Kau Yesus. Mari tepuk tangan sama-sama di atas kepala. Ku bangga memilikimu, ku ada untuk menyembahmu selamanya. Kaulah Tuhan di hidupku. Yes Lord. Namamu dahsyat dan megah, berkuasa atas segalanya. Dari kekal sampai kekal, Kaulah Tuhan. Yang bangga punya Tuhan yang dahsyat katakan amin. Amin. Nyanyikan dari awal katakan kuasamu. Kuasamu nyata dalam ciptaanmu. Kasihmu nyata dalam perbuatanmu. Kau Allah yang ajaib, Ajaib Allah yang perkasa. dan berkuasa besar dan mulia. Tak ada Tuhan seperti Kau Yesus. Sama-sama declare, sama-sama declare. Ku bangga memilikimu, ku ada untuk menyembahmu selamanya. Kaulah Tuhan di hidupku. Namamu dahsyat dan megah, berkuasa atas segalanya. Dari kekal sampai kekal, Kaulah Tuhan. Siapa yang setuju sama aku? Lewatin 2020 dari Januari kemarin sampai September ini. Kita lihat kebaikan Tuhan atas Amin. hidup kita. Yes, Kita Lord. lihat Tuhan jagain keluarga kita. Amin. Kita lihat Tuhan jagain hidup setiap kita. Yang sama-sama yakin boleh chat di bawah. Bilang Tuhan Yesus aja. Tuhan Yesus Tuhan aja. Yesus dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat. Sebab kami bangga Tuhan punya Allah seperti itu. Yes Lord. Mari kasih tepuk tangan dulu. Kasih kemuliaan buat Tuhan. Haleluya.
bersama-sama 1, 2, 3. Haleluya. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus di rumah-rumah dimanapun teman-teman ada ya. Sama-sama sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Ya mari teman-teman sama-sama kita siapkan hati kita. Kita akan menyembah Tuhan sore malam ini. Tempat di mana kalian duduk, tempat di mana kalian berdiri malam hari ini. Biar di situ kita boleh sama-sama ngalamin Tuhan. Amin. Amin. Yuk sama-sama gue ajak kita sama-sama pejamkan mata di hadapan Tuhan YG. Kami mengucap syukur buat sore malam ini Tuhan. Kami tahu di tengah-tengah semua ketidakpastian, di tengah-tengah semua kebingungan, di tengah-tengah semua putusnya pengharapan ya Tuhan. Kami tahu kami punya Tuhan yang besar. Kami tahu kami tetap punya Tuhan yang dahsyat ya Tuhan. Dan tidak ada Tuhan yang seperti Engkau yang menjamin kehidupan kami. Yang akan provide ya Tuhan semua yang kami butuhkan Tuhan. Karena itu Tuhan biar sore malam hari ini Tuhan izinkan kami boleh ngalamin perjumpaan dengan Engkau ya Aba. Yuk mari anak-anak muda, come on YG. Gue mau ajak teman-teman semua sore malam hari ini boleh siapkan hatimu yang terbaik buat Tuhan. Kiralabaya ralabaya shandalabaya ralabaya. Ikanalamaya nalamaya nalamaya shanda. Hianalamaya nalamaya shando. Hianalamaya shandi. Kami sembah Tuhan. Kami sembah Tuhan. Hanya namamu yang layak disembah. Hanya namamu, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Aba yang layak disembah, yang layak ditinggikan. Ya mari anak-anak muda, come on YG, angkat hatimu, angkat suaramu. Let's begin to worship God. Let's begin to worship Jesus tonight. Nalamaya shando. Haleluya. Haleluya. Tuhan, kami percaya kebaikan-Mu nyata atas kami. Kesetiaan-Mu besar Tuhan. Jamah kami ya Tuhan, lawan kami di rumah-rumah kami ya Tuhan. Dimanapun kami ada sore malam hari ini, jamah ya Tuhan. Jamah lawat kami semua anak-anak muda-Mu ya Tuhan. Biar ada perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang mengubahkan hidup kami sore malam ini. Biar sore malam hari ini yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Yang butuh jawaban doa kasih ya Tuhan sore malam hari ini. Oh Kau ajaib ya Tuhan. Kami sembah Engkau ya Tuhan. Ya teman-teman, mari kita siapkan hati kita untuk kita terima kebenaran firman Tuhan malam hari. Ini kami ya Tuhan, anak-anak muda-Mu ya Tuhan. Kami menyembah-Mu sore malam ini. Katakan sama-sama mengalir. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati,
menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir ya Tuhan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir ya Tuhan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mari mengalir kuasa-Mu malam ini Tuhan. Maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Engkau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mari biar musik menyembah Tuhan. Mari angkat roh kita yuk sama-sama. Syaralabaralabaralabaralabaralabaralabaralabar Jesus. Engkau menyembuhkan yang luka Tuhan malam hari ini. Engkau memulihkan hati ya Tuhan. Oh, come on YG, angkat suaramu, angkat hatimu. Jamah ya Tuhan, let's open up your heart. Buka hatimu anak-anak muda, izinkan Tuhan menjamah kita malam ini. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir ya Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Engkau Bapa kami ya Tuhan. Kekal mulia, Engkau hadir sore malam ini. hadir di Engkau hadir ya Tuhan. Engkau hadir memulihkan ya Tuhan. hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu
Mengalir ya Tuhan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Sekali lagi oh anak-anak muda, sekali lagi mengalir. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Engkau mulia ya Tuhan. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Engkau Allah kami yang besar ya Tuhan. Allah yang besar, ajaib dan mulia. Engkau Yesus, Kau Yesus yang selalu membuat terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Oh, yes, Lord. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Come on, angkat hatimu, angkat suaramu. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. All the glory, all the honor, hanya Kau yang layak ku agungkan. Oh, sama-sama, come on, Kau Allah yang besar. We declare Lord. Ajaib dan mulia. Oh, come on. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu. Bagimu ya Tuhan. Hanya Kau Tuhan yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agung. Katakan Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Mari declare yuk, sama-sama nyatakan iman kita sama Tuhan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku Ya Tuhan. Engkau mempesona kami ya Tuhan. Nggak ada yang seperti Engkau ya Apa. No one like you Jesus. Semua yang kami dapat sampai hari ini ya Tuhan, karena Engkau ya Allah. Kau Allah kami ya Tuhan. Kau Allah yang besar, Ajaib dan mulia. yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya
musik menyembah Tuhan dengan melodi lagu ini. Engkau mempesona kami ya Tuhan. Di tengah-tengah semua hal ya Tuhan yang kami gak pantas dapatkan, tapi kami dapat hari ini. Bukankah semua karena Engkau ya Tuhan? Bukankah semua karena kemurahan-Mu ya Tuhan? Bukankah semua karena Engkau baik sama kami ya Tuhan? Kami nyatakan Tuhan malam hari ini, Tuhan Yesus, Engkau besar, Engkau ajaib. Mari nikmati kehadirannya teman-teman. Mari angkat kedua tanganmu yuk sama-sama. Kita jadikan lagu ini sebagai iman kita, sebagai pernyataan kita. Dengan kita mengangkat tangan kita bahwa Tuhan besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah kami ya Tuhan. Kau Allah yang besar, ajaib dan we love you Lord, we love you. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian, come on YG, yes. Oh ya Tuhan, hanya Kau yang layak. Come on one last time, teman-teman terakhir, come on. Kau Allah, Kau Allah yang besar, amin. Oh Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak ku agungkan. You deserve the praise, God. We praise you Jesus, we praise you Lord. Haleluya. Engkau ajaib, Engkau besar ya Tuhan. All glory to you. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Engkau besar, Engkau ajaib ya Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah YG kami ya Tuhan. Engkau setia di saat kami gak setia ya Tuhan. Di saat kami jahat Tuhan tetap baik sama kami. Karena itu Tuhan biar malam hari ini, sore malam ini Tuhan kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Kami mau belajar mengerti isi hati-Mu. Urapi mulut bibir hamba-Mu Tuhan, Kaniko ya Tuhan, Pastor Niko, Mariadi ya Tuhan akan menyampaikan isi hati-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini setiap kami, yuk sama-sama anak-anak muda di YG yang siap mendengarkan firman Tuhan. Kita sama-sama dalam nama Yesus katakan Amin. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Please welcome Kaniko, Mariadi, sorakan woo. Shalom gitu. You will never walk alone. Artinya kita butuh orang lain biar nggak sendiri gitu ya. Karena tidak baik manusia hidup seorang diri gitu. Ini nggak cuma ngomongin tentang relationship untuk berpacaran kemudian jadi sebuah rumah tangga gitu ya. Pada hakikatnya kita diciptakan bukan seorang diri supaya apa? Supaya kita berguna, supaya kita bermanfaat. Oke teman-teman, sebelum kita baca perikop yang lain, aku mau ingetin teman-teman bahwa setiap hari dalam hidup kita adalah sebuah pertandingan, adalah sebuah perlombaan yang kita tahu
yang namanya pertandingan itu akan selalu masuk ke dalam level yang lebih sulit. Itu sebabnya kita perlu bimbingan, nasihat, tuntunan dari orang-orang yang lain. Mereka yang udah lebih berpengalaman, mungkin mereka yang pendidikannya nggak lebih tinggi dari kita, tapi mereka sudah melewati fase-fase itu, gitu ya. Ketika kita mau belajar adalah waktu di mana kita mau naik level, gitu teman-teman. Oleh sebab itu teman-teman ingat, waktunya teman-teman sekolah atau teman-teman mungkin yang masih sekolah, masih ngampus gitu ya. Kita selalu berharap, wah abis ujian gue enak nih, lega. Berharap segala sesuatu semakin lebih mudah. Pada faktanya enggak teman-teman. Ketika teman-teman lulus ujian, teman-teman akan diperhadapkan dengan latihan lagi untuk menghadapi level yang lebih sulit. Gak ada ceritanya teman-teman udah kelas 6 SD, teman-teman balik lagi ke kelas 1 karena teman-teman kepengen menghadapi soal-soal ujian yang lebih gampang gitu. Gak mungkin. Ketika teman-teman kelas 6 SD, teman-teman mesti naik ke kelas 1 SMP. Kelas 3 SMP mesti naik ke kelas 1 SMA. SMA lulus mesti kampus. Gak mungkin teman-teman balik lagi untuk menghadapi soal-soal yang lebih mudah gitu. Karena pada hakikatnya soal-soal yang mudah tidak akan memberikan pengaruh untuk pertumbuhan teman-teman gitu. Yuk kita buka sama-sama. Teman-teman yang mungkin gak persiapkan handphone, teman-teman bisa lihat di slide gitu ya. Oke. Daniel ketiga ayat yang ke-16 aku mau baca buat teman-teman semuanya. Kalau teman-teman semuanya aku yakin teman-teman tahu cerita tentang Daniel, cerita tentang Sadrak, Mesak, Abednego ada di kitab ini gitu ya. 3 orang yang bersahabat punya pola hidup, gaya hidup sama, yaitu apa? Menyembah Tuhan. That's why mereka punya proses bisa dikatakan paling besar dalam hidup mereka. Ketika mereka mencatatkan sejarah mereka, mereka harus diperhadapkan dengan perapian yang menyala-nyala. Kemarin aku baca di satu buku dikatakan 10 kali lipat lebih panas daripada biasanya. Teman-teman kebayang ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego mereka memiliki yang namanya ini nggak gampang dalam sebuah komunitas atau di sebuah katakanlah sebuah band, sebuah klub sepak bola, klub basket, sebuah organisasi. Nggak gampang untuk ketemu satu nama yang namanya kesepakatan. Kesepakatan adalah satu kunci utama buat teman-teman bisa jalan bareng. Intinya itu, teman-teman mau pacaran, teman-teman mesti punya kesepakatan dulu. Teman-teman sama papa mama, teman-teman mau melanjutkan ke perguruan tinggi, biasanya papa mama kasih kesepakatan. Kesepakatannya kamu gimana, kamu mesti gimana gitu ya. Kamu mesti harus yang namanya rajin, tekun, serius, dan segala sesuatunya gitu ya. Aku baca ayat yang ke-16. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Ketika mereka diperhadapkan kepada yang namanya kematian, kepada perapian yang menyala-nyala. Teman-teman, dikatakan mereka bilang, gak ada gunanya Bapak Raja. Kita gak bakalan diskusi lagi untuk hal ini. Ini ngomongin kematian ya teman-teman. Ini gak ngomongin tentang ujian SIM, ujian paket C, kemudian ujian-ujian yang sehari bisa selesai. Ini diperhadapkan dengan kematian. Artinya mereka lebih memilih kematian dibandingkan menyembah Allah lain, menyembah patung Nebukadnezar. Gitu. Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, demikian tidak ada gunanya kami memberi jawab pada Tuanku dalam hal ini. Ayat ke-17, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala dan dari dalam tanganmu ya Raja. Ayat 18, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Artinya Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika mereka punya cool gitu sama-sama gitu ya. Punya organisasi di dalam pelayanan seperti YG. Mereka punya yang namanya kesepakatan. Mereka mungkin gak harus punya banyak teman gitu.
tapi mereka punya teman-teman yang memang dikatakan solid, sepakat satu sama lain. Ini gimana nih? Lu mau nyembah nggak? Enggak. Ya udah, kita jalan bareng. Mereka punya satu yang namanya kesepakatan satu sama lain. Ketika kamu bangun hubungan satu dengan yang lain, kamu mesti menanamkan satu rasa namanya kepercayaan. Teman-teman band, teman-teman pemusik, ketika teman-teman main, kalian mungkin ada diskusi, bahkan mungkin kalian bersitegang tentang ini mestinya chord ini ketinggian, ini kerendahan. Tapi ketika teman-teman melayani Tuhan, teman-teman udah punya yang namanya kesepakatan untuk melakukan segala sesuatunya. Oke? Untuk melayani Tuhan gitu. Teman-teman multimedia bisa bantu? Oke. Ini satu kutipan yang sangat memberkati saya gitu. Aku yakin teman-teman beberapa juga udah pasti baca antara di captionnya Instagramnya siapa gitu ya. If you want to grow fast, go alone. If you want to go far, go together. Artinya teman-teman mesti ngerti bahwa kalau teman-teman kepengen kemana cepet gitu ya, teman-teman mesti jalan sendiri. Tahun lalu tepatnya saya ingin melakukan satu hal gila, namanya solo traveling. Saya kepengen ke Nepal gitu, dan akhirnya saya berangkat sendiri karena saya pikir belum tentu orang lain akan mau gitu. Belum tentu orang lain juga bisa nikmati tempatnya. Saya ambil keputusan daripada ribet, saya mesti jalan sendiri. Dan puji Tuhan saya nyampe di sana, kemudian saya jalan-jalan traveling dengan cara saya gitu. Walaupun gak punya teman di sana, akhirnya cari teman dan akhirnya traveling sendiri gitu. Karena saya percaya ketika saya share dengan banyak orang, belum tentu mereka setuju. Apalagi buat teman-teman yang suka foto-foto cantik, teman-teman suka cari tempat yang instagramable gitu ya, Nepal itu bukan tempatnya gitu. Kecuali teman-teman demen banget explore gunung, teman-teman bisa ke sana gitu ya. If you want to go far, go together. Teman-teman perlu orang lain yang support teman-teman. Ingat ya, if you want to go far, go together, bukan go to get her. Oke, beda pastinya ya teman-teman. Next ya. Oke, wait a minute. Ini apa tuh? Jadi poinnya apa tuh? Oke. Next, boleh bantu teman-teman? Oke. Walk alone. Ketika teman-teman memutuskan seorang diri untuk melakukan segala sesuatu, memutuskan untuk teman-teman bisa melakukan semuanya dengan kekuatan sendiri, seringkali hal itu menandakan bahwa kita masih punya yang namanya kesombongan. Merasa mampu melakukan segala sesuatu sendiri adalah salah satu sifat sombong manusia. Ngerti banget. Apalagi ketika contoh ya teman-teman musik jadi contoh nih sore ini nih, karena aku juga melayani di bidang musik, oleh sebab itu aku kasih contoh teman-teman. Ketika teman-teman merasa wah, gue bisa main keyboard, semua lagu WL mau minta apa, gue bisa main. Teman-teman drummer nggak bisa, teman-teman basis nggak bisa main lagunya, gitaris nggak ngerti chordnya, pianis merasa gue udah bisa sendiri, ya udah lu nggak usah main, sama gue aja, gitu. Artinya teman-teman udah mulai yang namanya punya sombongan, gitu. Tuhan tidak lagi menjadi yang utama, selfish, tidak memerlukan orang lain. Biasanya orang-orang yang begini tuh yang baru belajar lalu merasa gue udah sukses di satu kasus, dan kasus selanjutnya pasti gue juga sukses. Ketika seorang worship leader nggak berdoa lagi sebelum memimpin pujian, nggak berdoa lagi minta Tuhan tuntun untuk pilihkan lagu, teman-teman worship leader biasanya udah mulai sombong gitu. Aku percaya di young generation ini, di YG nggak ada well-well yang begitu. Ada nih gereja-gereja komunitas lain gitu ya. Oke, next slide. Boleh dibantu teman-teman? Oke, ada satu perbedaan antara sombong dan percaya diri. Oke, sombong, Kamus Besar Bahasa Indonesia berkata sombong, menghargai diri tapi secara berlebihan. Dan kita tahu semua yang berlebihan itu nggak baik gitu ya. Menghargai diri sendiri, pokoknya semua tuh mesti gua, semua tuh mesti aku.
Kalau pelayanan praise and worship hari ini berjalan dengan baik dan lancar semua karena aku, gitu. Siapa yang harus dipuji? Aku. Pokoknya aku yang di depan. Bukan selfless tapi selfish. Kepenginnya aku. Dari semua orang yang ada dalam pelayanan ini, aku yang menentukan sukses enggaknya, gitu ya. Padahal tadi hostnya udah keren banget, semuanya udah keren banget, semua udah total, tapi merasa oh enggak, kalau enggak ada gue enggak bisa. Jadi teman-teman, dosa yang Tuhan paling enggak suka, yang pertama Tuhan sampai dibilang gini, Lucifer dibuang ke bumi karena kesombongannya, gitu. Sombong adalah benih di mana teman-teman ingin menjadi seperti Tuhan. Bahkan seringkali teman-teman menempatkan Tuhan bukan lagi di atas tapi di bawahnya kita, gitu. Sombong menandakan kita nggak bisa lagi mengandalkan Tuhan. Oke, next slide. Berbeda dengan yang namanya percaya diri. Percaya diri dari www.diction.id. Percaya diri artinya kemampuan individu dalam memahami dan meyakini seluruh potensi agar dapat dipergunakan dalam menghadapi penyesuaian diri dengan lingkungan hidupnya. Teman-teman, kalau ngomongin lingkungan udah pasti kita ketemu sama yang namanya kompetitor. Ketemu sama yang namanya apapun ya, lawan. Teman-teman lagi usaha apa? Semua sekarang punya lawannya gitu. Teman-teman bikin single album rohani sekalipun, semua orang, bahkan penyanyi-penyanyi gereja sekarang udah rekaman sendiri. Rekaman udah gak sesusah dulu gitu. Teman-teman bikin lagu, rekaman 1-2 jam, gak perlu ada band, kemudian teman-teman bisa masukin Spotify atau YouTube, semua orang udah tahu bahwa teman-teman punya lagu yang mungkin bisa memberkati. Percaya diri membutuhkan yang namanya pimpinan dan bimbingan dari orang lain. Seringkali kepercayaan diri yang kurang bahkan berlebihan pun gak baik. Berbeda antara sombong dan percaya diri. Ya teman-teman, bahwa percaya diri teman-teman mengetahui kemampuan dan memahami potensi yang ada, yang Tuhan kasih. Artinya teman-teman gak lupa dari mana ini berasal. Oke, next slide. Matius 22. Gimana sih caranya kita melakukan yang namanya hukum pertama dan yang utama? Aku baca buat teman-teman. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itu yang pertama, teman-teman. Itu yang pertama. Dan 38 berkata, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ayat 39 berkata, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya gini, teman-teman saya gak bisa ngomong, Kak, gue ini mengasihi Tuhan, gue ini cinta Tuhan. Ketika teman-teman tidak mengekspresikannya, mengaplikasikannya, ketika teman-teman ketemu orang lain gitu. Ketika teman-teman berorganisasi, teman-teman punya komunitas, teman-teman punya pergaulan, kemudian teman-teman gini, Kak, gue gak suka sama dia nih. Tapi teman-teman bilang, aku mengasihi Tuhan tadi, Kak. Aku cinta Tuhan. Tapi gue benci banget sama dia, Kak. Gimana dong? Gak bisa dong. Firman Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu. Kemudian equal yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia. So artinya ini teguran buat saya dan teman-teman. Kalau teman-teman hari ini merasa aku cinta sama Tuhan, aku rajin ke gereja melayani menyembah Tuhan, tapi teman-teman masih punya akar kepahitan, kebencian, kedengkian sama orang lain, kita mesti sama-sama introspeksi diri. Beneran gak kita cinta sama Tuhan? Artinya waktu kita mencintai Tuhan, kita juga mesti berbagi kasih sama orang lain. Artinya gini, berbagi kasih gak harus kita ngasih segala sesuatu yang kita punya gitu. Seringkali kita kasih telinga kita buat dengerin orang lain cerita aja, mereka tuh udah seneng, mereka tuh udah merasa dihargai gitu. Tapi ketika kita merasa punya banyak duit, tapi
kita nggak mengasihi sesama, lalu kita berasa kurang. Gue nanti kalau diberkati gue baru kasih persembahan. Gue kalau udah diberkati banyak Kak, gue baru berkatin orang. Siapa yang bisa jamin? Intinya gini, ketika teman-teman ngerasa aku cinta Tuhan Kak, teman-teman nggak bakalan egois, teman-teman nggak mungkin mentingin diri sendiri terus-menerus gitu. Segala sesuatu mesti diaplikasikan kepada tindakan yang nyata gitu teman-teman. Kalau teman-teman ngaku punya kasih, teman-teman mesti ada buktinya. Gimana caranya? Kamu mengasihi Tuhan, kamu mesti ngasih manusia. Kak, tapi dia bencong loh Kak. Firman Tuhan gak bilang dia bencong, gay, lesbian atau apapun. Tapi firman Tuhan katakan kasihilah. Hari-hari ini kita dituntun banyak banget nih sosial media menebar kebencian loh. Ini sama ini, ngomongin ini. Kemudian kriminal semakin menggila-gila gitu ya. Ada anak bisa bunuh orang tuanya, orang tua bisa jual anaknya. Men, kalau segala sesuatu yang benar gak diawali dari anak-anak gereja, anak-anak komunitas Tuhan, dari young generation, dari mana lagi? Kita mau cari contoh dan teladan dari mana lagi? Yesus sudah turun ke dunia buat kasih teladan. Ini loh caranya hidup yang benar. Kalau kamu mau benar, ya ikutin teladannya Yesus. Jangan liatin kanan kiri yang dibilang gini, dunia tuh semakin jahat, benar. Tapi kasihnya Tuhan, tapi cintanya Tuhan sama manusia gak pernah berubah. Itu sebabnya anak-anak Tuhan semakin dipisahkan hari-hari ini dengan anak-anak dunia. Tetap ada dalam tracknya Tuhan teman-teman. Next. Sekarang kita udah ngerti, kita mesti ngapain gitu. Senternya siapa? Yesus. Next. Walk together, berjalan bersama-sama, menentukan kita untuk menemukan kekuatan yang baru, membantu kita berjalan lebih jauh. Seberapapun teman-teman hari ini, seberapapun keinginannya teman-teman hari ini, ingat bahwa teman-teman gak pernah sendiri. Yang pertama ada Tuhan, pasti. Firman Tuhan tuh bilang gini, mari datang kepada aku engkau yang lemah, letih, berbeban berat, aku akan memberikan kekuatan kepadamu. Bahkan firman Tuhan yang lain berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Tuhan janjikan kekuatan waktu kamu merasa gini, kamu tuh gak mampu, kamu datang sama Tuhan. Tapi firman Tuhan tidak akan berlaku untuk orang-orang yang merasa gue bisa. Teman-teman dimanapun teman-teman bekerja, biasanya ada quote, omongan senior yang bilang gini, kalau kamu gelasnya masih penuh, kamu gak akan belajar hal apapun. Tapi ketika kamu merendahkan diri, mengosongkan gelasmu dengan keyakinan bahwa kamu mau belajar satu hal yang baru, biasanya orang itu akan cepat dikasih tahu. Orang itu tidak akan bermasalah ketika ia mengawali pekerjaannya. Next. Belajar sesuatu hari ini teman-teman. Aku berharap teman-teman fokus ya. Sebentar kita akan menyelesaikannya. Untuk tahu bagaimana hidup yang benar, kita butuh teladan Yesus. Artinya gini, teman-teman mau tahu, Kak gimana, siapa sih teladan hidup benar? Nggak ada yang lain teman-teman. Bukan youth pastor kalian, bukan gembala sidang kita, bukan mentor-mentor kita, bukan orang tua kita juga. Siapapun bisa bikin salah dan mengecewakan hati kita. Teman-teman, hari-hari ini banyak orang kerjaannya cuma gini, cari salah lalu diupload, cari salah orang diupload, biar apa? Biar rame, biar jadi konten. Tapi hidup yang benar kita temukan hanya di dalam Tuhan Yesus. Artinya gini, kalau kamu gak baca firman setiap hari, kamu gak ngerti mana yang benar, mana yang salah. Jumpai Tuhan di dalam firman-Nya. Baca firman tiap hari. Terus gimana Kak caranya aku mengembangkan kapasitasku? Tapi untuk tahu cara bagaimana kita menjadi semakin baik, berubah semakin baik, kita butuh orang lain. Seringkali gini teman-teman, kalau kita menilai diri kita sendiri ya, pasti selalu bilang ini, gue tuh perfect, gue gak bikin salah. Omongan gue yang tadi perasaan gak salah deh, oh lu tersinggung. Saya sadar ketika saya mungkin dalam amarah, kesel, saya bisa ngomong tuh ketus gitu teman-teman. Oleh sebab itu saya menahan diri untuk diem waktu saya marah. Waktu saya
emosinya lagi nggak bener, saya berusaha menahan diri untuk diam. Jangan komunikasi dulu, karena saya tahu kelemahan saya ketika saya ngomong, saya mungkin bisa nyakitin orang. Siapa yang kasih tahu? Orang lain. Dulu saya itu kalau ngobrol sama orang bisa selalu tuh ngeliatin handphone sambil chatting sama orang. Saya berpikir itu multitasking. Tapi ketika saya ditegur orang, dibilang gini, lu gak menghargai orang lain. Lu anak muda, lu lagi meeting, lu lagi ngobrol sama orang yang lebih tua, sama hamba Tuhan. Tapi lu gak belajar menghargai orang lain. Matiin handphone sebentar. Hargai orang ngomong. Lihat matanya. Sediakan telingamu untuk mendengar. Orang butuh didengar. Orang butuh direspon. Bukan artinya ketika kita pegang handphone lalu kita bilang, oh iya ya, iya juga. Orang tidak merasa didengarkan, dan lain kali mungkin dia gak bakalan panggil kamu lagi untuk dengerin dia punya cerita atau memberikan hatinya untuk dipercayakan kepadamu. So, kalau ingin menemukan the best of me, kita perlu Tuhan dan kita perlu orang lain. Artinya gini, kualitas terbaik dari seorang Niko Mariadi tidak bisa ditentukan sendiri. Karena sebagai seorang manusia, saya akan selalu berpikiran, saya itu benar, orang lain salah. Dalam setiap hal, gue udah benar kok. Tapi ketika kita dibentuk oleh Tuhan, firman Tuhan bilang gini, gak gitu. Orang lain bilang gini, gak gitu, lu mesti berubah. Lu perlu yang namanya menghargai orang, lu perlu yang namanya disiplin. Balik lagi, kita akan selalu menilai diri kita itu benar, teman-teman. Next slide. Sekali lagi, kalau kamu mau menemukan kualitas terbaik dari dirimu, lihatlah Tuhan Yesus dan dengerin orang lain. Balik lagi ke Daniel yang ketiga ayat 22 berkata demikian. Karena titah raja itu keras, dipanaskan perapian itu dengan luar biasa sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, Abednego. Teman-teman bayangin, orang-orang algojo yang diperintahkan untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego itu mati duluan. Kalian bisa kebayang orang-orang yang diperintahkan bukan untuk mati, malah justru mati duluan sebelum masuk ke dalam perapian itu. 24 kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dan segera berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang ini telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Artinya mereka gak cuma dimasukin, mereka diikat supaya gak bisa kabur, gak bisa ngapa-ngapain, gak bisa meronta-ronta, gak bisa melepaskan diri sebagai seorang Damien sang ilusionis atau Deddy Corbuzier. Gak bisa, teman-teman. Diikat. Gak ada waktu untuk mereka hajar algojonya lalu kabur. Cuma ada di film-film, teman-teman. Ayat 25, tetapi ada 4 orang yang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Nanti kita mau belajar kebenaran firman Tuhan ini di perjanjian lama. Nanti apa yang dikatakan perjanjian baru. Ada 4 orang. Siapa dia? Gitu. Mereka tidak terluka dan keempat itu rupanya seperti anak dewa. Ini pandangan cara pikir orang lain gitu ya. Wah, mereka sakti nih. Siapa nih? Dewa mana yang mereka pakai gitu. Lu pakai apa sih? Magic apa gitu. Hari-hari ini mungkin orang lain akan melihat kita yang dipakai Tuhan dahsyat. Mereka akan lihat, lu pakai magic apa sih? Lu pakai jimat apa sih? Gitu. Ketika kita memilih untuk tetap ada di dalam pimpinan Tuhan, mari lihat apa yang orang akan lihat. 27, para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Orang-orang penting. Ingat teman-teman, segala sesuatu yang besar yang Tuhan lakukan untuk kita, mujizat, akan mengundang satu keingintahuan banyak orang. Sekalipun mungkin mereka gak ngomong sama kita, mereka akan yang namanya kepo gitu. Kok bisa sih anak Tuhan sebegitu gilanya, sebegitu hebatnya berhasil. Ini kita lagi pada resesi di pandemi COVID ini, tapi kok dia tetap Tuhan pakai. Kok dia tetap melayani Tuhan dengan semangat. Kok dia tetap bisa yang namanya kerja rajin. Saat orang-orang
WFH, yang lain bisa tidur, yang lain bisa jalan-jalan, kok dia tetap malah justru penjualannya naik, kerjanya makin benar. Teman-teman, mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Sedetail itu kitab ini mencatat bahwa orang-orang di sana memperhatikan bagaimana Tuhan melakukan hal yang ajaib kepada 3 orang yang dikatakan tidak mau menyembah berhala. 28. Berkatalah Nebukadnezar, terpuji Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego, orang yang memaksa mereka menyembah patung yang ia dirikan, dan bilang gini, semuanya mesti nyembah, kalau enggak lu udah pasti mati. Dewa manakah yang sanggup melepaskan kalian dari tanganku? Dia katakan. Tetapi terpuji Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Kebayang teman-teman seberapa kagetnya dia, seberapa hebatnya perbuatan Tuhan sampai orang sekeras ini ngomong terpuji Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Golnya apa? Tujuannya apa gitu? Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh kepercayaan kepadanya dan melanggar titah raja yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau dan sebagainya. Teman-teman tahu bahwa tujuan akhir dari segala sesuatu yang Sadrak, Mesak lakukan dengan kesepakatan, dengan penuh resiko, tapi mereka tetap mau taat dan setia sama Tuhan. Ujungnya bukan pengakuan manusia untuk mereka, tapi siapa Tuhan Allah yang mereka sembah. Ketika kamu tetap merasa aku sulit, tapi aku mau bertekun di dalam komunitasku, di dalam pelayananku, di dalam hubungan pertemanan, mungkin kalian kecewa tapi kalian memutuskan untuk gue gak mau tinggalin lu karena gue tahu lu butuh gue sebagai teman buat nasehatin. Ujungnya teman-teman bukan kepentingannya kita lagi. Ketika kita merasa kita bisa, ujungnya bukan itu. Tapi supaya orang lain melihat kebesaran Tuhan. Ketika kamu bertekun, ketika kamu fight, hari-hari ini ketika kamu tetap setia sama Tuhan, kamu melakukan apa yang Tuhan mau, kamu menyembah Tuhan dengan segenap hatimu, melayani Tuhan, ujungnya bukan pengakuan manusia lagi yang kamu dapat. Udahlah teman-teman, waktu kita kejar yang namanya perkenanan atau ujian manusia, ini orang yang gak suka sama kita pun waktu ketemu kita, mereka bisa bilang gini, wah gokil lu hebat ya hari ini, wah thank you ya pelayanan lu dahsyat loh. Pulang kita gak ada, kita bisa diomongin sama orang yang sama. Oleh sebab itu pujian adalah ujian buat kita. Mari fokus melakukan apa yang benar. Karena sekalipun orang gak puji, Tuhan tahu apa yang kita lakukan itu berkenan buat Dia. Next slide teman-teman. Terima kasih terutama buat teman-teman multimedia yang udah bantu. Matius 8 ayat yang ke-20. Kenapa mereka enggak binasa ketika dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, bahkan mereka bertambah jumlahnya dari 3 ke 4. Matius 8 ayat 20 berkata, sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Sekali lagi teman-teman, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, mereka Sadrak, Mesak dan Abednego, orang-orang yang disebut mereka penyembah-penyembah Tuhan, yang bahkan mereka tidak mau mengabdikan dirinya kepada patung emas yang didirikan Nebukadnezar. Firman Tuhan berkata, di situ aku ada di tengah-tengah mereka, sekalipun dalam api. Lagunya Siti Mohede bilang begitu. Sekalipun aku ada di dalam api, aku mau tetap menyembah Tuhan. Hari-hari ini apa yang membuat kalian gak nyembah Tuhan lagi? Covid kah? Kena PHK kah? Keluarga yang justru hubungannya gak semakin baik? Atau hubungan sama pacar mungkin yang gak baik? Atau keuangan yang menurun drastis? Kemudian kalian yang tadinya rajin nyembah Tuhan, rajin ucap syukur hari-hari ini
berhenti dan jadi keluhan, wah gue semakin capek. Berakhir dengan ucapan-ucapan menggerutu, hal-hal yang membuat kalian tidak lagi menyembah Tuhan. Sadrak, Mesak, Abednego, bahkan di dalam api mereka menyembah Tuhan. Bahkan dahsyatnya orang lain melihat ada satu pribadi yang bersama-sama dalam. Ku yakin kau hadir di sini. Tuhan hadir ketika namanya ditinggikan. Oleh sebab itu teman-teman, waktu tadi praise and worship, minggu depan aku yakin kalian bisa lebih dahsyat lagi. Tadi beberapa teman aku lihat kalian dilawat Tuhan. Sampai teman-teman nangis. Men, kita mau buktiin bahwa gak ada gedung gereja, gak ada satu hal apapun yang menghalangi kita nyembah Tuhan di dalam unity. Mau siang, mau malam, kapanpun orang-orang menyembah Tuhan di dalam imannya yang percaya. Aku yakin Tuhan ada di sana untuk melakukan hal-hal yang dahsyat. Jangan biarkan iman kita kendor waktu segala sesuatu kelihatannya gak baik. Next slide. Sebentar lagi kita akan menyudahi sharing firman hari ini. Things to do kalau teman-teman bingung, Kak, aku mesti ngapain nih? Di komunitas aku ketemunya orang-orang yang ya kan nyebelin banget. Kak, omongannya ketus. Kak, orang ini ribet banget, Kak. Jadi abis itu minta difotoin, Kak. Kita foto terus, dari 200 foto yang ada, dia nggak ada syukurnya satu-satu pun fotonya nggak ada yang bagus, bilangnya aku gendut. Lalu foto lagi dong, gue di tengah, gue ganti dong, gue di sini, gue ganti gaya dong. Gue jelek banget di sini, pipi gue kelihatan gede. Aku mesti gimana, Kak? Gitu. Aku nggak bisa nahan kesabaranku. Kak, kesabaranku udah lebih dari 7 kali 7 kali 70 kali. Kalau teman-teman merasa demikian, ada hal-hal yang aku mau share sama teman-teman. Jangan lelah berproses. Karena selagi ujianmu belum selesai, teman-teman akan ketemu lagi yang namanya ujian itu. Kalau kalian gak suka sama orang-orang yang suka ngomongin kalian di belakang, lalu kalian pergi dan mencari komunitas lain, kabar baiknya buat teman-teman, kalian akan ketemu proses yang sama di komunitas yang lain. Kak, koordinator di tempatku itu mau pelayanan ribet, aku mau cari gereja lain. Selagi kamu belum beres dengan dirimu sendiri, kemanapun kamu pergi, kamu akan ketemu ujian yang sama. Karena yang harus diselesaikan adalah ujiannya dan kamunya, bukan orang lain. Oke, sekali lagi yang mesti diselesaikan adalah ujiannya, dan kita berproses mengubah karakter yang mungkin belum baik jadi baik. Yang kedua, jangan takut dan khawatir untuk meninggalkan komunitas atau orang-orang yang menghambat pertumbuhanmu. Karena Tuhan sudah siapkan orang-orang dan lingkungan yang baru untukmu. Saya kasih contoh buat teman-teman. Teman-teman, buat for your information gitu ya. Dulu saya punya pergumulan yang sangat sulit saya tinggalkan, namanya apa? Merokok. Dulu saya adalah seorang perokok. Sampai satu saat saya berpikir gini, saya punya lingkungan perokok semua nih. Ketika saya harus berhenti ngerokok, yang ada di pikiran saya adalah nanti gue gak punya teman lagi. Lalu siapa yang bakalan nemenin gue nongkrong gitu. Saya takut kehilangan teman-teman, saya takut kehilangan dia, saya takut kehilangan orang-orang yang saya kasih karena saya memilih untuk berubah. Ternyata Tuhan kasih pengertian yang berbeda. Kamu berarti masih ada di level yang sama ketika kamu memilih untuk bertahan. Kamu tidak membiarkan dirimu naik kelas. Kalau teman-teman merasa kalian punya komunitas, tongkrongan, pergaulan, atau orang-orang yang menghambat pertumbuhanmu, atau kalian biasa sebut dengan toksik, keluarlah dari sana, dan Tuhan kabar baiknya sudah siapkan orang-orang yang siap untuk membangun, membuatmu berkembang, dan menggandengmu ke depan. Teman-teman jangan pernah takut untuk melangkah demi kebaikan, melangkah untuk, ada yang komen, keluar dari toxic relationship. Buat teman-teman yang merasakan hal itu, mungkin ini suara Tuhan hari ini melalui aku buat teman-teman. Jangan ragu keluar dari komunitas itu. Jangan khawatir teman-teman akan tertolak. Jangan khawatir gak punya teman. Kabar baiknya Tuhan udah sediakan orang-orang yang lebih pantas. Teman-teman lebih hebat membuat kalian, membimbing kalian semakin bertumbuh. Karena misinya gini, Tuhan ciptakan kita untuk berguna, bermanfaat. Kita gak bisa berguna dan bermanfaat ketika kita memilih untuk tinggal di dalam zona nyaman.
tongkrongan, bergaul hanya untuk menyenangkan diri kita sendiri. Nongkrong cuma nyari kenyamanan, pujian. Come on man. Kita anak-anak Tuhan, apalagi usia-usia teman-teman yang udah youth, yang udah dewasa muda, waktunya kita untuk merubah diri, memperbesar kapasitas. Nggak lagi nongkrong cuma cari seneng, hahihi. Seneng-seneng bener nggak? Bener banget, setuju. Aku kalau nongkrong selalu pasti pengennya yang humor semua isinya. Tapi ada satu hal yang kita mesti perhatikan, baik nggak buat pertumbuhan kita gitu. Baik nggak untuk perkembangan kita. Kita tuh mesti perbesar kapasitas loh untuk Tuhan pakai. So jangan buang-buang waktu lama-lama teman-teman. Kalau kamu merasa Kak aku pacaran udah 4 tahun tapi hubunganku nggak jelas kayak gimana nih. Pesanku buat teman-teman. Pesanku bukan gini, putusin, enggak juga. Kalian lihat seberapa waktu yang kalian sudah gunakan. Seberapa waktu kesempatan yang sudah hilang ketika teman-teman melakukan hubungan toksik atau pergaulan yang nggak benar. Tinggalin. Tuhan akan gantikan itu semua ketika kamu lepasin itu. Seringkali kalian kita sebagai manusia terlalu sering menggenggam apa yang gak baik. Sehingga waktu Tuhan mau kasih hal yang baik kita gak bisa terima. Karena tangan kita kan genggam. Tapi ingat ketika kita belajar untuk melepaskan hal-hal yang gak baik. Bahkan si dia yang udah nyakitin kamu sampai nangis-nangis tengah malam itu. Tuhan gak lepasin. Gak ada si dia yang ngajarin kamu kebenaran dan melayani Tuhan hidup dengan penuh kebenaran. Kamu gak ketemu dia karena kamu masih genggam ini. Atau pergaulanmu, komunitasmu yang gak bikin kalian maju. Belajarlah untuk melepaskan itu dan Tuhan akan tambahkan setiap hal yang baik. Mempertemukan kalian kepada hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Selanjutnya jangan berikan ekspektasi lebih kepada orang lain. Siapapun ya teman-teman. Aku mau bilang gini, banyak hal kecewa dan akhirnya menghujat Tuhan hanya karena kecewa itu sama orang lain. Kak aku kecewa sama pemimpinku, aku cabut dari gereja, aku cabut dari komunitas. Benar. Kamu berkomunitas itu, melayani Tuhan itu, fokusnya sama siapa gitu. Aku yakin ketika pemimpinmu melakukan dosa dan kesalahan sekalipun, ketika kamu fokusnya sama Tuhan, gak akan gampang kata-kata keluar, resign, cari tempat pelayanan baru, cari komunitas baru, cari cool baru. Berproses dulu teman-teman. Seringkali ekspektasi kita yang membuat kita kepahitan sama orang. Gue pikir lu anak baik-baik ya. Gue pikir lu anak pelayanan loh. Jangan salah teman-teman bahwa anak pelayanan semuanya juga manusia yang masih berproses. Kapanpun bikin salah, bikin dosa gitu. Dari kitanya nih, kita jangan ekspektasi lebih buat orang-orang yang masih bisa ngelakuin dosa. Oleh sebab itu, pasanglah standar seperti yang Tuhan pakai. Jangan lihat orang-orang tuh sebagai dewa, sebagai malaikat, atau sebagai Tuhan. Semua orang tuh bisa salah teman-teman. Orang tua, pemimpin gereja, kakak mentor, semuanya bisa bikin salah. Jangan kasih ekspektasi lebih kepada orang lain. Semuanya yang biasa-biasa aja. Kita menganggap semua orang, karena standar kita yang menghormati, membangun hubungan tanpa motivasi, menghormati orang lain, itu memang standar yang harus kita pasang. Tapi jangan ekspektasikan orang lain itu terlalu tinggi. Even pacarmu yang hari ini baru jadian mungkin, atau gebetanmu yang masih kelihatan semuanya holy, jangan pasang ekspektasi. Semua orang bisa bikin salah teman-teman. Sedihnya kita selalu ngomong ini, gue kecewa sama manusia Kak, tapi itu bikin gue mundur dari pelayanan. Aku paling sedih kalau dengar teman-teman dari gereja lain, bukan dari YG ngomong gitu. Karena artinya fokusnya bukan Tuhan, tapi manusia. Kemudian yang keempat, bersyukur dan doakan orang-orang yang Tuhan izinkan ada dalam hidupmu. Percaya teman-teman, bahkan orang-orang yang toksik sekalipun itu ada untuk membuat karakter kita berubah. Seringkali kita kan kepengennya dipertemukan dengan orang-orang yang hebat, yang keren, supaya kita kecipratan ini itu. Artis lah, selebgram supaya numpang keren. Enggak teman-teman. Bahkan orang-orang yang tidak kita inginkan pun seringkali Tuhan izinkan ada, memang untuk membentuk kita. So ada maksud untuk orang-orang yang datang memberkati maupun menguji. Bersyukur teman-teman, doain gitu.
Sekali-kali teman-teman bilang, ih gemes banget gue sama dia. Oke, selesai di situ. Jangan digoreng, diomongin di belakang. Udah doain aja. Kalau kalian gak mau berurusan, ya udah jangan urusan. Sesimpel itu. Tapi jangan menjadi orang yang menabur kebencian, ngomongin orang di belakang. Come on, firman Tuhan gak ajarin itu. Bersyukur dan doain orang-orang yang membuatmu berkembang. Orang-orang bahkan yang menyakitimu. Doain aja. Untuk kamu doain, lepasin pengampunan. Tuhan akan membuat hatimu menjadi pulih gitu. Seringkali kita bersyukur hanya untuk orang-orang yang kita anggap tuh menguntungkan gitu, memberkati kita. Tapi justru kertas tes yang ada buat kita itu ada di orang-orang yang kita katakan lu gak banget gitu. Lu bawa masalah doang dalam hidup. Lu terlalu toksik. Buktinya Tuhan izinkan mereka datang, kenalan sama kita. Itu hal-hal yang membuat kita mengucap syukur aja gitu. Dari lu gue belajar yang namanya kedewasaan. Dari lu gue belajar bagaimana mengampuni. Sedap. Next teman-teman. Kayaknya ini masuk ke slide-slide terakhir. Filipi 1 ayat 3. Ayat favorit anak-anak muda yang sering diucapkan untuk gombalin pasangannya atau gebetannya. Tapi saya mau pakai itu bukan untuk gombalin siapapun. Filipi 1 ayat yang ketiga. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Teman-teman, ayat ini gak cuma ngomongin gini. Waktu aku mikirin dia, aku mengucap syukur ya Tuhan. Ingat loh, harinya dia nyakitin kamu juga ada. Kamu masih mengucap syukur gak? Gitu. Tapi ingat, firman Tuhan di sini dimaksudnya aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Mengingat di mana? Adakah kamu ingat teman-temanmu, kakak-kakak mentormu, pemimpin-pemimpin kita, orang-orang yang kita kasihi ada di dalam doa-doa kita? Aku gak setuju ya ketika banyak orang menghujat hamba Tuhan hari-hari ini melakukan banyak kesalahan, mencari-cari kesalahan lalu dihujat dengan penuh kebencian. Tapi masalahnya gini, dia gak pernah doain pemimpinnya. Bahkan orang yang dimaksud itu dia gak pernah doain. Maaf teman-teman, aku gak bilang pemimpinku atau pemimpin kalian, pemimpin kita sendiri, gembala sidang kita gak pernah buat kesalahan. Enggak. Semuanya manusia kapanpun bisa bikin salah. Pertanyaannya gini, kamu doain dia enggak? Jangan sampai kamu gak pernah doain dia, lalu ketika dia jatuh, kamu sumpah serapah. Tuh kan? Nah ini nih hamba Tuhan yang suka masuk ke akun-akun Instagram yang ini, akhirnya jatuh juga. Maaf teman-teman, aku mau bilang dengan keras hari-hari ini gitu, kita butuh anak-anak muda yang melakukan segala sesuatu sesuai dengan firman Tuhan. Artinya gini, kita nggak diajarin untuk menghujat, menilai, menghakimi siapapun. Ketika kamu nggak pernah doa buat pemimpin gereja, buat kakak-kakak sekalipun, kamu nggak berhak untuk menghakimi siapapun. Sekalipun kamu mendoakan dia lalu dia jatuh, setiap kita gak ada yang dikasih hak privilege sama Tuhan nih. Lu boleh hakimin dia, cuma lu loh dikasih buat hakimin dia. Ingat dengan jelas bagaimana Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, kepada penzina, kepada seorang pelacur. Dia bilang gini, kalau lu gak bikin salah, lu lemparin sama batu. Siapapun lu yang gak pernah bikin dosa, lemparin sama batu. Artinya Tuhan yang maha adil, yang tidak melakukan dosa dan tidak bercacat celah, tidak menghakimi loh teman-teman. Apalagi kita. Siapa kita boleh menghakimi teman kita yang jatuh dalam dosa? Siapa kita yang berhak menghakimi orang lain yang tiba-tiba, wah, lu baru diginiin aja kecewa. Dia bikin salah begini lalu kita tinggalin. Siapa kita? Saya mau bilang sama teman-teman, kalau kalian mengucap syukur untuk setiap orang yang ada di dalam hidup kalian, kalian pasti akan doain. Sekalipun teman-teman gak harus doain secara syafaat, Tuhan aku berdoa untuk ini, sekolahnya, keluarganya, hubungannya, keuangannya, bisnisnya, semuanya. Harus. Tapi ketika Tuhan taruh setiap orang di dalam hidup kita, teman-teman terdekat maupun mereka yang menyakitimu masuk ke dalam pikiran kita, selipkan sedikit kata-kata doa untuk dia. Tuhan berkati. Sekalipun orang tuamu mungkin kecewain kamu,
Sekalipun pemimpinmu kecewain kamu, sekalipun istrimu, suamimu, siapapun. Kalau kamu pernah bilang aku mengucap syukur untuk dia Tuhan, kamu juga wajib untuk doain dia. Jangan cuma bilang aku mengucap syukur karena dia dalam keadaan baik, dia mengasihi aku, lalu aku berdoa buat dia. Seringkali gini, kita diberkatin orang lalu kita doain dia. Bener gak? Bener. Tapi yang jadi salah adalah ketika orang lain yang memberkati kita lalu kita gak pernah doain dia. Siapapun yang Tuhan taruh dalam hidup kita hari ini, komunitas school, komunitas pelayanan, apapun itu, adalah orang-orang yang harus kita doain. Sebut namanya. Doain. Itu yang Tuhan mau. The process is easy. Problem, Jesus, victory. Taruh Yesus dalam setiap kehidupan teman-teman. Ketemu tantangan, ketemu ujian, taruh Tuhan. Jangan jalan sendiri, capek banget. Capek, beneran. Hari-hari ini yang jadi marketing tahu bener gimana rasanya dikejar target. Kalau teman-teman ingat, gila target gue MM-an. Serahin sama Tuhan. Belajar mengandalkan Tuhan. Sekalipun Tuhan gak izinkan kamu sampai target hari itu, setidaknya Tuhan tahu, Tuhan sediakan apa yang terbaik buat kamu. Mungkin hari itu kalau kamu kejar target lalu kamu jebol, kamu jadi sombong gitu. Taruh Tuhan sehingga dia kasih damai sejahtera. Iya. Bentar lagi selesai. Oke, ada lagi? Next slide. Masih ada nggak? Kayaknya aku kasih satu kutipan deh. Oke. Bisa next slide? Oke. Ini buat teman-teman yang generation ya, YG. Tuhan memberikan kepada kita jalan yang tidak mudah. Tapi Tuhan juga memberikan pribadinya untuk menuntun dan menolong. Tuhan memberikan kita banyak ujian sulit, tapi kabar baiknya, Ia juga tempatkan orang-orang yang Ia tempatkan untuk menemani dan membantu kita untuk menyelesaikannya. Tetapi Ia juga tempatkan orang-orang yang Ia tempatkan itu untuk menemani dan membantu kita menyelesaikan ujian yang sulit itu. So teman-teman, siapapun dari antara teman-teman, sehebat apapun, setinggi apapun IPK kalian, sehebat apapun ranking kalian dari kelas 1 SD sampai hari ini, aku cuma mau bilang, semakin hari pertandingan gak semakin mudah. Jadi jangan jalan sendirian. Yang pertama, andalkan Tuhan. Yang kedua, mari buka mata lebar-lebar, buka hati, buka telinga untuk menerima setiap masukan, bimbingan, pimpinan orang lain. Berproseslah hari-hari ini. Kita butuh orang lain, kita butuh Tuhan. Firman Tuhan sendiri katakan hukum yang pertama dan yang utama, kasihilah Tuhan Allahmu. Yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu. Artinya ada hal-hal, ada agenda Tuhan yang Tuhan mau kita kerjakan. Yang pertama untuk kemuliaan nama Tuhan, yang kedua untuk menjadi berkat buat sesama kita. Aku berharap sore malam hari ini firman yang ada bisa memberkati teman-teman. Firman yang ada yang tidak dibatasi oleh tembok. Dari mana kita berada, firman Tuhan, aku percaya tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Ia akan mengubahkan kita, memberikan tuntunan kepada kita untuk serupa dengan Tuhan. Tuhan Yesus berkati teman-teman YG Young Generation. God bless you all.